Rangkuman alasan kenapa orang yang beneran kaya malah ingin terlihat miskin. Stealth wealth. Di video ini kita akan belajar sesuatu yang sangat kontradiksi, yang bertentangan dengan budaya atau kebiasaan yang ada di masyarakat. Tentang kenapa sebagian orang kaya yang sudah meraih kesuksesan finansial malah memilih untuk terlihat seperti mereka tidak memiliki apapun dalam hidup. Dalam kehidupan di mana keberadaan sosial media yang membuka jendela lebar-lebar tentang apa yang dipunyai seseorang, fenomena ini semakin menarik untuk kita bahas dan kita pecahkan. Kita seringkali melihat beberapa simbol kemewahan, kekayaan dari orang-orang yang sudah mencapai puncak kesuksesan finansial. Menariknya, ternyata dari kilau kemewahan tersebut ada orang yang menyembunyikan kemapanan dari finansial mereka di balik tirai kehidupan sederhana. Nah, sebenarnya apa sih yang mendasari mereka untuk terus menyembunyikan keberhasilan materi mereka? Apakah ini semata-mata hanya soal privasi, atau bahkan malah melebihi apa yang kita kira? Dalam pembahasan ini, mari kita selami lapisan-lapisan alasan yang mungkin dibalik fenomena ini, dijadikan sebagai alasan-alasan tertentu yang kita nggak tahu karena kita nggak paham akan hal itu. Dari mulai keinginan untuk terbebas dari hasil kekayaan yang berpotensi mengundang kejahatan, kelicikan, kepicikan, bahkan pembunuhan sekalipun. Lalu beberapa hal tentang ketenangan dan ketidaktampakan, hingga usaha untuk meminimalisir gesekan kecemburuan sosial yang dihasilkan dari hubungan masyarakat. Dengan tahu akan poin-poin kenapa orang kaya justru bersembunyi, bisa jadi kita akan termotivasi dan ikut melakukan langkah-langkah ini sebagai usaha untuk membangun kekayaan secara sembunyi-sembunyi. Tonton videonya sampai habis biar lo bisa dapetin keseluruhan insight-nya. Kenapa orang-orang kaya melakukan stealth wealth? Alasan pertama adalah supaya dianggap setara dengan yang lain. Kalian pasti pernah ngerasain yang namanya perbedaan kelas ekonomi yang terjadi di dunia atau yang terjadi di masyarakat kita. Dengan adanya perbedaan kelas tersebut membuat orang-orang kaya ngerasa nggak bisa bebas memilih gaya hidup. Sedangkan orang yang beneran kaya cenderung dia lebih suka gaya hidup yang sederhana, yang biasa-biasa aja. Sedangkan kalau kita punya identitas sebagai orang kaya dan semua orang tahu akan hal itu, bikin orang kaya tersebut ngerasa terkekang dan gak bisa memilih gaya hidup sesuai strategi kekayaan yang mereka mau. Makanya gak jarang kalau kalian ngelihat orang-orang di luar sana yang ditanya tentang berapa harga asetnya, berapa penghasilannya selama sebulan, berapa banyak mobil, berapa banyak bisnis yang mereka jalankan, mereka cenderung gak mau jawab dan menutupi itu semua karena mereka gak pengen kehilangan kesetaraan terhadap masyarakat lain. Dengan kayak gini, mereka bisa terus menambah kekayaannya melalui gaya hidup sederhana. Selain itu, setelah mereka dikenal dan dianggap setara oleh masyarakat biasa, mereka akan bebas dari yang namanya hidup direpotkan oleh orang lain. Gak akan ada orang yang tiba-tiba pinjam duit ke mereka, dan gak ada orang-orang yang jahat yang akan merusak atau matiin bisnis-bisnis mereka karena mereka merahasiakan identitasnya. Nah, logikanya, kita sebagai orang yang berusaha mengumpulkan harta harusnya berperilaku seperti yang dilakukan oleh orang kaya seperti ini. Dengan menerapkan stealth wealth, kita jadi lebih fokus membangun kekayaan dengan tetap dengan gaya hidup biasa aja dan gak perlu khawatir buat direpotkan oleh orang lain. Dengan hidup stealth wealth, kita bisa mulai untuk terus bekerja keras menyisihkan sebagian besar uang yang kita miliki, ditabung untuk persiapan investasi, atau bikin usaha supaya mempunyai income yang lebih besar dan mulai merambah ke investasi untuk mendapatkan passive income dan merahasiakan itu semua dari orang-orang. Itu semua bikin kita jadi lebih aman dan lebih fokus untuk meningkatkan kekayaan dan jadi orang yang beneran kaya, bukan orang yang berpura-pura kaya dengan mengeluarkan banyak uang untuk belanja konsumtif dan membeli barang-barang branded untuk mengejar validasi dari orang lain. Alasan kedua adalah menjaga supaya tetap relevan. Kalau kita lihat pengusaha besar di Amerika seperti Jeff Bezos yang mempunyai kekayaan bersih sekitar 170 miliar dolar, dia mempunyai gaya hidup yang membuat orang sekitar iri. Gimana enggak? Dia punya kapal, dia punya rumah besar di berbagai negara, ditambah lagi jet pribadi. Dia menjalani hidup dengan memamerkan gaya hidupnya yang super mewah ini. Orang-orang berpikir bahwa dengan mempunyai gaya hidup seperti itu kita akan bahagia. Namun apa jadinya kalau malah dengan gaya hidup seperti itu sebenarnya bertolak belakang dengan apa yang kalian pikirkan.
Orang dengan gaya hidup super mewah dan gak relevan dengan orang sekitar, kenyataannya mereka cenderung mempunyai hidup yang super kesepian. Karena kalau kita bandingin kehidupan Jeff Bezos dengan kehidupan orang rata-rata, itu gak ada persamaannya sama sekali. Tidak ada kesamaan apapun. Tapi orang yang hidup rata-rata, mereka bisa hidup lebih relevan dengan orang lain. Mereka punya tetangga, punya teman, punya keluarga, dan gaya hidup serupa yang mereka kenali. Namun, pada dasarnya orang super kaya seperti Jeff Bezos tidak memiliki siapapun dengan gaya hidup serupa untuk diajak bersosial. Hidupnya sangat berbeda dari kita, sehingga tidak punya keterkaitan satu sama lain. Nah, karena ini orang-orang kaya yang menerapkan stealth wealth ini menghindari semua yang dilakukan Jeff Bezos supaya tetap relevan dengan masyarakat biasa, supaya tetap memiliki gaya hidup selayaknya seorang manusia yang butuh bersosial. Sehingga dengan hidup seperti ini memungkinkan kita untuk terus membangun kekayaan secara diam-diam tanpa ancaman dari orang lain. Pada poin ini yang masih relevan untuk kita adalah meskipun kita sedang membangun kekayaan, ketika nanti sudah mencapai di titik yang kita inginkan, misal punya aset sekian ratus, sekian miliar rupiah, kita harus mempertahankan gaya hidup kita supaya tetap relevan dengan orang lain. Kita harus tahu, tetap ingat dan berdiri di tanah yang kita pijak sedari awal saat kita masih belum punya apa-apa, supaya ke depan kita nggak lupa sama sekitar kita. Alasan ketiga adalah memiliki lebih banyak keamanan. Sebenarnya dari poin ini kita pasti paham bahwa memamerkan harta dan kekayaan, lalu banyak orang mengetahuinya, akan ada resiko dan ancaman tersendiri bagi orang-orang yang melakukan itu. Contohnya adalah tentang keamanan itu sendiri. Di luar negeri, katakan artis seperti Kim Kardashian yang selalu memamerkan pernak-pernik di tubuhnya seperti cincin, gelang, perhiasan, dan lain-lainnya ke publik yang luas. Ditambah lagi dengan ketenarannya yang dia punya. Karena hal itu semua bikin semua mata jahat tertuju pada dirinya. Terbukti pada saat Kim Kardashian ditahan dan ditodong beberapa senjata di kepalanya di Hotel Paris beberapa tahun lalu. Lalu apapun yang dia punya saat itu dirampok oleh orang-orang gak dikenal dan seluruhnya bernilai sekitar 10 juta dolar. Semua nilai kejahatan ini gak pernah dibenarkan. Pencurian, perampokan adalah hal yang paling buruk. Tapi ketika seseorang dengan lancangnya berteriak di atas gunung, lihat, aku punya ini, punya itu, punya semuanya dalam hidup, maka seseorang yang berniat jahat juga akan mengambil keuntungan dari itu semua. Makanya banyak orang yang menyembunyikan kekayaannya karena mereka nggak mau dirinya celaka karena kecerobohan terhadap harta yang mereka miliki. Karena itu semua dapat membahayakan diri mereka. Alasan keempat adalah untuk melindungi jiwa dan psikologi anak mereka. Dari sebuah buku berjudul David and Goliath dari Malcolm Gladwell bilang bahwa gimana jadinya ketika kita punya banyak keuntungan dalam hidup dengan mempunyai kekayaan justru menimbulkan sebuah kerugian yang gak pernah diduga sebelumnya. Dan di buku itu memberi contoh yang menarik, yaitu tentang mengasuh anak. Ngomongin tentang mengasuh anak akan sangat sulit dilakukan ketika kita hidup kekurangan uang. Dan dengan uang yang banyak kita bisa mengasuh anak lebih baik. Tapi siapa sangka ternyata di dalamnya ada sebuah jebakan. Anak-anak dari kelas pekerja belajar nilai uang berdasarkan apa yang mereka lihat dari orang tua mereka yang bertaruh dan bekerja keras dalam hidupnya mulai dari bawah. Dengan adanya kondisi ini, secara tidak langsung anak-anak tersebut akan belajar dan terbentuk karakter sesuai dengan keadaan sekitarnya dalam memahami nilai uang. Sedangkan anak dari keluarga kaya tidak pernah melihat perjuangan, tidak perlu bekerja keras untuk mendapatkan uang, karena mereka sudah mendapatkan itu semua dari orang tua mereka. Yang terjadi adalah mereka tidak pernah punya ambisi buat mempunyai pekerjaan, mencari pekerjaan, dan terlibat di dalam suatu perkumpulan sosial. Makanya orang-orang kaya di luar sana banyak yang menyembunyikan hartanya terlebih di keluarganya sendiri, dengan tujuan supaya mereka bisa hidup sesuai dengan apa yang ada di sosial. Selain itu mereka bisa mendapatkan pendidikan kehidupan dari orang lain yang kebanyakan terjadi di luar sana, dan mengerti bagaimana kerasnya dunia yang sesungguhnya bekerja, sehingga mereka gak selalu berlindung di belakang harta kekayaan orang tua mereka. Alasan yang kelima adalah untuk membangun kekayaan secara diam-diam. Membahas poin pertama di mana kita harus mulai hidup merayakan ketidaktampakan, bukan berarti kita harus menjauhi orang-orang, bukan berarti kita nggak membangun hubungan baik dengan orang lain. Justru inilah bagian yang cukup penting. Memiliki hubungan yang baik yang kuat dengan orang sekitar seperti keluarga, teman, sahabat, saudara,
bisa menimbulkan rasa kepercayaan. Dari sini, lo jadi tahu mana yang benar-benar orang yang lo sayangi, yang lo kasihi. Mana orang-orang yang peduli dengan lo, yang menerima lo dalam hidup seperti apapun. Dengan mengerti siapa orang yang penting bagi hidup kita, lo jadi nggak perlu khawatir dan lebih mudah mengabaikan orang lain yang nggak penting dalam hidup lo. Alasan keenam adalah menghindari kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial akan selalu ada. Orang-orang yang dengan lantang berseru di atas gunung dan berteriak bahwa mereka punya segalanya dalam hidup. Bukan tidak mungkin jika akan selalu ada orang yang berniat jahat pergi mendaki gunung yang kita daki dan merampas semua harta benda yang kita miliki. Ilustrasi ini menjadikan kita sebagai seseorang yang seharusnya paham bahwa dengan menggunakan, memakai, mengenakan barang-barang yang terlihat mewah, itu mengundang kecemburuan sosial. Apakah lo masih berpikir itu akan mengesankan banyak orang? Jangan senang dulu karena banyak titik hitam yang kita dapat ketika melakukan kegiatan pamer-pamer ini. Faktanya, orang-orang di sekitar lo gak peduli sama apa yang lo pakai, apa yang lo gunakan. Mereka hanya peduli bagaimana mereka bisa merampas itu semua dari kita. Dari sekian persen orang yang peduli, kebanyakan sisanya hanya ingin punya niat jahat untuk merampas itu semua. Merampok, bukan. Merampas, bukan. Lalu niat jahat seperti apa yang mereka akan lakukan? Orang-orang kaya dengan menerapkan style wealth paham bahwa ada banyak kerugian dari kegiatan memamerkan harta kekayaan mereka. Salah satunya terampasnya kesetaraan sosial terhadap orang lain. Bayangin lo adalah orang kaya di suatu wilayah dan di sekitar lo adalah orang-orang yang hidup rata-rata orang biasanya. Lalu apakah lo masih berpikir mereka mau berteman dengan lo? Enggak, sepertinya sangat sulit buat mengatakan itu. Karena mereka pasti punya kepentingan tersendiri untuk memanfaatkan kekayaan yang lo punya. Lo akan tahu beberapa kelicikan dan kebusukan orang-orang yang tidak sepenuh hati berteman dengan lo ketika lo sampai di titik paling susah dalam hidup lo. Lo bahkan gak tahu harus minta tolong ke siapa lagi. Karena sebegitu mirisnya fakta orang-orang seperti ini yang berusaha dihindari oleh orang-orang yang fokus dengan gaya hidup style wealth. Alasan yang ketujuh adalah menjaga kesehatan hubungan dengan teman, kerabat, keluarga, dan lainnya. Dengan kondisi semua orang tahu kita kaya raya, maka semakin besar juga risiko yang akan kita terima. Ketika kita mempunyai kekayaan, kita akan cenderung mempunyai psikis bahwa orang lain perlu menaruh respek atau rasa hormat terhadap kita. Namun karena kecenderungan itulah yang malah membuat orang lain jadi merasa hilang respek, bahkan gak suka sama apa yang kita lakuin. Karena banyak sekali orang yang sebenarnya nggak punya pendapatan yang sama seperti yang kita peroleh. Makanya bicara atau ngomongin tentang uang itu sensitif banget. Jangan sesekali mencoba-coba buat bicara uang sama orang yang nggak deket sama kita. Dengan menerapkan style wealth, kita cenderung punya gaya hidup dan sikap sederhana yang bisa membantu kita buat selalu fokus terhadap hal-hal yang penting buat diri kita sendiri. Kita jadi lebih fokus dengan kekayaan yang kita miliki dan meningkatkannya secara tersembunyi. Selain itu, dengan gak ngeribatin tentang mencari validasi oleh orang lain, kita cenderung punya waktu yang lebih banyak dan punya tenaga yang lebih banyak buat mementingkan perencanaan finansial selanjutnya yang ingin kita capai. Alasan yang kedelapan adalah ketenangan pikiran. Ketika kekayaan kita tidak dipamerkan, orang-orang tidak akan mengetahui itu, dan kecil kemungkinannya kita menjadi sasaran kejahatan, kecemburuan sosial, dan bahkan hal-hal negatif lainnya. Bahkan kita bisa bebas memilih gaya hidup sesuai yang kita mau, dengan tetap bersosial dengan siapapun tanpa melihat status kelas ekonomi, sehingga tidak ada seorang pun yang menaruh ekspektasi lebih terhadap kita tentang bagaimana seharusnya orang kaya hidup. Selain itu, menerapkan style wealth memungkinkan kita untuk tetap terprivasi dari dunia yang setiap detail dan pergerakan kita terekspos di sosial media. Dengan tetap mempertahankan low profile, kita jadi bisa menikmati kekayaan yang kita punya dan membagikan kekayaan tersebut pada orang-orang yang kita sayangi. Kita bebas memilih orang yang akan kita bantu. Pilihlah daripada menyebarkan kekayaan pada dunia. Nah, itu tadi adalah 8 rangkuman tentang kenapa orang kaya malah pengen kelihatan miskin. Semoga setelah ini lo bisa terapin sesuai dengan kondisi lo sekarang yang sedang membangun kekayaan. Itu dulu pembahasan di video kali ini. Kalau lo suka sama channel Uang Krebs ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, dan dukung terus channel ini karena kita akan mengupayakan untuk upload setiap hari buat bagiin tips untuk kalian. Sekian, gue Jody, sampai ketemu di video selanjutnya. See you.